Burung merpati girang bernyanyi, di pohon cemara indah bersuara. Selamat pagi ucapan diberi, salam berkat kepada semua. Bertemu lagi kita di dalam kebaktian secara atas talian kita pada minggu ini. Saya doakan kita semua sentiasa dilindungi dan sejahtera di dalam hadirat Tuhan. Minggu ini kita meneruskan siri khotbah Teguh Bersama yang diberi tema generasi seterusnya. Hati Tuhan selalu merindukan umatnya untuk mewarisi janji-janjinya. Namun, ramai yang terlepas berkat dan janji Tuhan. Sama ada mereka tidak mengetahui janji Tuhan di dalam kehidupan mereka atau mereka tidak menginginkan. Mungkin juga mereka tidak tahu bagaimana untuk mendapatkannya. Oleh itu, mari kita bersama-sama memahami bagaimana untuk kita mewarisi janji Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita pergi ke sesi pujian sembah, di sini saya ada 3 pengumuman. Pertama, marilah kita dengan girang hati dan penuh kesyukuran memberi untuk kerajaan Tuhan. Anda boleh menyumbang melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay atau Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin. Kesempatan untuk memberi merupakan berkat dan sebagai tanda kita terus berserah kepada Tuhan. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati kalian semua dengan penuh berkelimpahan. Yang kedua, istimewa untuk golongan keluarga dan anak-anak kecil. Hope Kids akan memulakan perjumpaan secara fizikal pada 3 April. Saya ulangi, Hope Kids akan memulakan perjumpaan secara fizikal pada 3 April. Pelbagai program bermanfaat telah direncanakan khas untuk anak-anak. Dan pihak gereja telah membuat persiapan rapi dan program Hope Kids secara fizikal akan dijalankan dengan SOP yang teliti. Ketiga, ini adalah masa operasi kebaktian kita di Hope Sparrow. Kebaktian secara fizikal di gereja akan diadakan pada jam 9.30 pagi. Manakala kebaktian secara atas talian melalui laman Facebook dan secara langsung di saluran YouTube akan bermula pada jam 10.30 pagi. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Kekal sihat dan Tuhan memberkati. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Bertemu kembali kita dalam kebaktian online pada hari ini. Di mana saja kalian berada, mari kita memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat kita, dengan ahli keluarga kita. Di mana saja kita berada, baik kita di rumah maupun di jalan-jalan, kita memuji dan menyembah Tuhan bersama. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Dalam negara
Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku, tak pergi dariku, tak pergi dariku.
Salam saudara-saudari, kiranya hadirat Tuhan memberkati setiap kalian yang bersamaan kami memuji dan menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Puji sembah tidak hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada. Mari kita membangun kehidupan yang menyembah di rumah kita. Setiap kali jika saya merasa stres atau banyak pikiran, saya akan meluangkan masa untuk menyembah Tuhan secara pribadi, dan ianya sangat menyegarkan tubuh rohani saya. Minggu lepas, Brother Daniel berkhotbah tentang hal ehwal pemimpin. Saya percaya kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sebagai pemimpin, sama ada di rumah, di gereja, ataupun di sekolah. Hari ini kita akan membahas tentang generasi yang mewarisi janji-janji Tuhan. Hati Tuhan selalu merindukan umatnya mewarisi janji Tuhan. Namun banyak kita terlepas daripada berkat dan janji Tuhan karena kita tidak tahu apakah janji Tuhan itu, atau kita tidak menginginkannya, ataupun kita tidak tahu bagaimana kita dapat mendapatkannya. Karena itu, marilah kita memahami bagaimana kita dapat mewarisi janji Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita baca dari firman Tuhan di buku Bilangan 26 ayat 1, 2, dan juga ayat 51 dan 53 dan ayat 15 dan 18. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itulah berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Ayat 51 sampai 53, itulah orang yang dicatat dari orang Israel. 600.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itu harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Bilangan 27 ayat 15 sampai 18. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk yang mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaklah seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu ke atasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu di setiap langkah hidup kami, dalam suka dan duka. Engkau menjaga dan menopang kami. Bukalah hati kami bersamaan kami mendengarkan firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan kata-kata rema bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Setiap generasi boleh menjadi generasi Yosua. Kita semua adalah generasi baru Tuhan, di mana kita dilahirkan kembali dalam Tuhan dan menjalani penggenapan janji Tuhan di dalam hidup kita saat ini dan juga di masa yang akan datang. Generasi yang mewarisi janji Tuhan adalah generasi yang punya iman, seorang pejuang dan mengikuti pemimpin yang saleh. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dapat kita pelajari daripada generasi Yosua. Yang pertama adalah mereka adalah pejuang. Dalam Bilangan 26 ayat 2-3 dikatakan, hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka. Semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Sebelum banci di buku Bilangan 26 ini, kita mendengar dari siri khotbah sebelumnya, banyak wabak yang terjadi dan menyerang bangsa Israel karena kedegilan dan sikap mereka yang tidak percaya dan tidak bersyukur kepada Tuhan. Dan direkod dalam Bilangan 25 ayat 9, di mana sekitar 24.000 orang meninggal karena perbuatan tidak bermoral dan penyembahan berhala. Banci yang diambil di sini adalah banci yang kedua. Banci pertama direkod dalam Bilangan 1, di mana generasi itu telah mati karena ketidaktaatan mereka, seperti yang dicatat di Bilangan 14. Jadi banci kedua adalah sekitar 40 tahun kemudian, dan merupakan banci untuk generasi baru. Hanya Yosua dan Kaleb yang berasal daripada generasi yang sebelumnya. Mengapa banci kedua dilakukan? Ia adalah untuk dua tujuan. Pertama yaitu untuk menilai kekuatan
ketentaraan Israel, yaitu lelaki yang dapat berperang. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan pengagihan warisan mengikuti saiz jumlah suku yang ada. Perkara penting yang kita untuk ketahui adalah bahwa kita dipanggil untuk menjadi pejuang. Hanya pejuang yang dapat mewarisi tanah perjanjian Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada hal yang dapat kita peroleh dengan mudah. Dan seperti Brother Neil katakan minggu lepas, Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang mudah setelah kita menerima Yesus. Tetapi dia katakan, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Yaitu semua itu katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Di dalam aku, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Seperti ditulis di dalam Yohanes 16 ayat 33. Kehidupan kita adalah perjuangan. Namun kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi musuh rohani kita adalah iblis dan kerajaan kegelapan. Seperti ditulis di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Yaitu akhirnya adalah kau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu dunia ini yang gelap. Melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan mau kita belajar bagaimana untuk melawan kuasa kegelapan, untuk melawan perjuangan iman yang baik, tetapi bukan untuk melawan saudara-saudara kita. Kita harus tahu bagaimana untuk terlibat di dalam peperangan rohani dan keluar sebagai pemenang. Kita perlu berjuang dan keluar sebagai pemenang atas dosa dan godaan. Untuk mengatasi godaan dan cobaan, kita perlu mengetahui dosa dan cobaan apa yang akan kita hadapi. Banyak sekali cobaan di dunia ini, tapi kita dapat simpulkan kepada 3 perkara yang kita lihat di dalam cobaan Yesus di padang gurun. Apakah cobaan yang kita lalui akan termaksud di dalam 3 kategori ini? Pertama yaitu cobaan di dalam keperluan. Apakah itu makanan, keuangan, pasangan hidup, kereta, ataupun lain-lain. Iblis akan melihat kelemahan kita dan dia akan menyerang kelemahan kita di setiap kehidupan kita dan menyerang kita dalam bagian tersebut. Seperti Esau. Sampai karena keperluan dia saat itu dia lapar. Dia bahkan memberikan hak kesulungannya kepada Yakub untanya karena semangkok bubur. Percobaan yang kedua adalah identity. Iblis akan menyerang keyakinan kita akan diri kita. Apakah kamu baik? Apakah kamu cantik atau disukai? Apakah kamu benar-benar anak Allah atau anak Tuhan? Itu yang menyebabkan iri hati, rasa tidak senang dengan kebaikan dan keberhasilan orang lain, membandingkan atau menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Jika kita mengetahui identiti sebagai anak Tuhan, dan setiap kita berharga di mata Tuhan, maka kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita dapat menjalani kehidupan kita sesuai dengan panggilan Tuhan, dan hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan syukur. Dan kita dapat juga menghargai satu sama lain dan mendorong satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu cobaan akan harta duniawi. Banyak sekali orang yang jatuh karena kuasa, kemakmuran, kekayaan. Kita perlu terus mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita. Apakah yang saya kejar di dunia ini? Berapa banyak yang dapat kita kumpulkan? Dan apakah semua itu berkekalan? Saudara-saudari, jika kita mengenal musuh kita dan kita mengetahui taktiknya, maka kita tidak akan mudah terjatuh ke dalam perangkapnya. Dan jika kita jatuh, ingatlah tuh saudara-saudari bahwa Tuhan ada di sana untuk menopang kita dan menolong kita jika kita berseru dan memohon pertolongannya bagi kehidupan kita dan berpaling daripada jalan yang salah kepada jalan yang benar. Amin. Karena Tuhan katakan pada saat kamu dicobai, Dia akan menyediakan jalan keluar. Kita hanya perlu berseru kepadanya. Dan Tuhan juga mengatakan, Dia yang akan berperang bagi kita. Jika Tuhan ada di pihak kita,
siapa yang dapat menentang kita? Amin. Kita dipanggil untuk menjadi pejuang yang tahan lasak. Boleh katakan kepada orang di sebelah kalian, kamu adalah askar Tuhan. Yang kedua, generasi Yosua adalah generasi yang mempunyai iman. Generasi baru adalah orang yang percaya bahwa mereka akan mewarisi semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka berharap dan fokus dan bermotivasi dan bersemangat bagi Tuhan. Mereka tahu bahwa banci itu juga untuk tujuan mentadbir bagaimana untuk mengagikan warisan kepada mereka. Untuk masa sekarang ini menunjukkan kepada talenta dan sumber yang Tuhan akan sediakan bagi kita untuk membangun gerejanya dan menjalani panggilannya dalam menggenapi amanat agung. Generasi Yosua tidak takut untuk memasuki tanah perjanjian Tuhan, tapi generasi baru ini penuh dengan iman. Mereka fokus kepada apa yang dapat mereka lakukan untuk memasuki tanah perjanjian. Mari kita memiliki semangat yang sama. Saya selalu percaya bahwa Dia yang memanggil, Dia juga yang akan menyediakan. Dari awal pelayanan di Grup Indonesia, pergi misi, perkembangan pelayanan bahasa Malaysia dan IBAN sampai hari ini, Tuhan selalu ada di sana menyertai setiap langkah dan saya banyak mengalami mukjizat dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan pelayanan kami. Dan dalam masa saat kita pindah daripada Dogan, mungkin ada kita yang berpikir, kenapa kita perlu berpindah? Kita sudah selesai di sana. Apakah kita akan sendirian? Tapi kita mengambil langkah iman bersama-sama dan kita dapat melihat setiap kita bertumbuh dan menjangkau lebih banyak jiwa lagi di Sparrow Center dengan banyak anak-anak muda, pelajar sebelum COVID menyerang. Dan pada 2 tahun COVID-19 ini, Tuhan tetap bekerja dengan cara yang berbeza. Gerejanya tidak tertidur. Kita tetap dapat berdoa bersama secara online. Dan minggu lepas kami mengumpulkan report tahun 2021. Saya melihat kita masih dapat menjadi terang dan garam bagi komuniti dan umat Tuhan. Saya melihat bagaimana kita dapat membangun media department kita juga. Tidak terbayang jemaat di BM dan IBAN dapat membuat rekaman dan bahkan presentasi spesial secara online. Dan juga kita dapat menjangkau jiwa-jiwa dan menjadi terang dan garam untuk membantu mereka yang menghadapi cabaran pada masa COVID-19 ini. Amen. Saya nak kongsikan juga ada satu kesaksian. Tahun lalu tiba-tiba ada pelajar Indonesia yang WhatsApp saya dan cakap bahwa dia pernah pledge kepada gereja untuk memberi sejumlah uang. Tetapi dia tidak sempat memenuhinya saat itu dan dia mau memberi kepada gereja. Dan saat itu adalah saat di mana kita perlu upgrade media equipment kita. Dan bagi kalian dapat melihat, dan saya sangat tersentuh dan diberkati dengan bagaimana Tuhan menyediakan pada saat kita memerlukan sumber untuk pengembangan kerajaannya. Amen. Tuhan akan menyediakan pada saat kita berjalan di dalam iman. Dan dari kebaktian online itu sendiri, walaupun kelihatannya hanya secara maya. Tetapi setelah kita memulai kebaktian di gereja tahun ini, ada beberapa pelawat yang datang. Dan mereka adalah pelawat-pelawat yang mendengarkan khotbah dan juga mengikuti kebaktian online kita semasa 2 tahun yang lalu. Karena itu saudara-saudari, apapun yang kita lakukan dengan kuasa dan juga penyertaan Tuhan akan membawa hasil. Amen. Karena itu saudara-saudari, saya percaya bahwa gereja Tuhan tidak akan berkekurangan jika kita berada di dalam rencananya. Apa saja yang memenuhi pikiran kita akan memberi kesan langsung kepada hati kita dan iman akan membuka tingkap-tingkap surga untuk mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Amen. Generasi baru adalah generasi yang berpusat kepada Tuhan. Kita dapat mengamati ini dari percakapan mereka dengan Yosua. Marilah kita menjadi generasi yang beriman, generasi yang memahami bahwa iman datang daripada mendengarkan firman Tuhan, seperti tercatat di dalam Roma 10 ayat 17. Generasi baru atau generasi Yosua penuh dengan iman
yaitu faith, seperti yang Brother Daniel kongsikan di khotbahan Visi 2022, yaitu generasi faith adalah generasi yang faithful, yaitu setia, available, bersedia, involved, yang itu terlibat, mau belajar, yaitu teachable, dan juga hungry spiritually, di mana kita haus secara rohani. Karena itu marilah kita menguatkan faith atau iman kita jika kita ingin mewarisi janji-janji Tuhan. Dan yang ketiga, generasi baru atau generasi Yosua adalah generasi yang bersedia mengikuti Yosua pemimpin mereka. Di dalam Bilangan 27 ayat 15-18, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka, yaitu supaya umat Tuhan hendaklah seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Musa pada masa itu hampir mencapai akhir hayatnya. Dan Tuhan mengizinkan Musa melihat tanah perjanjian di puncak gunung. Tapi dia tidak diizinkan masuk karena kegagalannya untuk menghormati Tuhan pada khotbah minggu lalu, di mana dia tidak menaati perintah Tuhan secara teliti di Bilangan 27 ayat 12-14. Dan karena Musa adalah seorang pemimpin yang mendambakan generasi baru untuk mewarisi, ia berdoa agar Tuhan memilih seorang pemimpin berikutnya untuk menuntun dan memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Dan Tuhan memilih Yosua. Dan generasi baru ini taat dan bersedia mengikuti dan mendukung pemimpin mereka. Walaupun Yosua adalah pemimpin yang baru, tetapi ditulis di dalam Yosua 1 ayat 16-18. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kamu akan suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikianlah kami akan mendengar perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengar perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Marilah kita menjadi seperti generasi Yosua yang taat dan mengikuti arah tujuh pimpinan kita bersama mereka mengikuti Kristus, agar kita dapat bergerak teguh bersama dalam menggenapi amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Yesus. Ada pepatah mengatakan, if we want to reach fast, we go alone. But if we want to go far, we go together. Marilah kita bergerak bersama-sama sebagai satu tim. Kita dapat mencapai banyak dan jauh. Kita bergerak dalam satu tim. Seperti tubuh, di mana setiap kita memegang peranan-peranan yang berbeda dan setiap peranan adalah penting. Sama ada kepala ataupun kaki. Selama tubuh kita mau berfungsi dengan seperti apa yang telah diletakkan di dalam tubuh tersebut, maka kehidupan kita akan berjalan dengan baik. Contohnya jika mata tidak mau buka, tetap jadi kaki pun tidak dapat melangkah dengan baik dan mungkin kita akan jatuh. Dan pada saat kita jatuh, bukan saja hanya kaki yang akan menderita, tetapi seluruh tubuh akan menderita. Amin. Mari kita support pemimpin kita dan satu sama lain dalam memainkan peranan yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan karena ketaatan generasi Yosua dan mereka bergerak bersama dalam satu tim, mereka masuk ke tanah Kanaan dan mengalahkan musuh mereka. Amin. Saya sangat terdorong melihat bagaimana jemaat di Hope Sparrow bekerja sama dan bergerak bersama-sama pemimpin LLG atau unit leader. Dan karena itu banyak yang dapat kita capai dan berkat dan penyertaan Tuhan bersama dengan kita semua. Seperti firman Tuhan katakan di Mazmur 133 ayat 1-3. Sesungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudari diam bersama-sama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, marilah kita mulai dengan mendukung pemimpin LG kalian.
bersama pemimpin LG untuk membangun life group kalian masing-masing dan menjangkau jiwa baru bagi Yesus. Amin. Kita juga dapat berdoa untuk pemimpin kita, karena pemimpin adalah sasaran yang paling utama bagi iblis. Brother Daniel dan saya juga sangat perlu dukungan dari doa dari kalian semua untuk kekuatan, kebijaksanaan dalam membangun gereja Tuhan bersama dengan khotim yang ada bersama dengan kami. Salah satu hal yang sangat penting tentang doa Musa bagi seorang gembala untuk memimpin umat Tuhan digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus adalah gembala sejati untuk Tuhan. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Sebenarnya nama Yosua memiliki arti yang sama dengan Yesus. Perbedaannya adalah Yesus dalam bahasa Yunani, sedangkan Yosua adalah dalam bahasa Ibrani. Bersama kita belajar daripada generasi Yosua, kita dapat menjadi generasi Yesus. Agar kita mewarisi janji-janji Tuhan, marilah kita mengikuti Yesus. Agar kita dapat menerima janji-janji Tuhan di masa yang akan depan. Karena Yesus Kristus adalah gembala kita yang baik. Saudara-saudari, sebagai kesimpulan, setelah kita belajar daripada generasi Yosua, kita dapat menjadi generasi Yesus. Sekali lagi, kita adalah generasi Yesus. Kita dipanggil untuk berperang, memiliki iman, dan mengikuti Yesus. Amin. Mari kita kenakan perlengkapan senjata Tuhan dan melawan musuh kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Kita adalah askar Tuhan dan kita mau berjalan maju dengan iman karena kita dibenarkan dengan iman dan kita juga hidup di dalam iman. Bersamaan kita bergerak bersama dengan pemimpin kita mengarah kepada tanah perjanjian Tuhan dan akan mewarisi janji-janji Tuhan di masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Saudara-saudari, bersamaan musik bermain, saya nak mencabar setiap kita untuk bertekad membangun ketiga sikap ini sebagai generasi Yesus. Mari mulai hari ini, jika selama ini kita terbelenggu dan merasa dikalahkan, mari kita berdoa untuk kekuatan Tuhan dan membangun iman kita dari pengalaman-pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, dorongan daripada saudara-saudari di sekeliling kita, dan izinkan pemimpin-pemimpin kita untuk berbicara di dalam hidup kita dan memuridkan kita agar kita akan menjadi askar-askar Tuhan yang bergerak bersama-sama dengan pemimpin untuk mewarisi janji dan juga tanah perjanjian di masa yang akan datang. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau menyerahkan segala ketakutan kami, kekalahan kami ke dalam tangan-Mu. Dan berilah kami kekuatan untuk berjuang sebagai askar Kristus yang melangkah bersama dengan pemimpin-pemimpin kami dengan tuntunan Yesus. Karena kami tahu, di dalam Engkau kami lebih daripada pemenang. Bapa, kami juga mau berdoa agar kami memiliki iman yang teguh. Walau apapun yang kami alami, Engkaulah harapan kami. Dan saya mau berdoa bagi saudara-saudari yang mengalami cabaran saat ini. Peganglah tangan mereka. Tuntun mereka melalui masa ini. Kepadamu-lah kami berharap Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudari karena bersama dengan kami. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi setiap kita dimanapun kita berada. Dan jumpa minggu hadapan. Saat
ku pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Yeho, kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya. Oh, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang percaya di sini. Saat ku pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, menjagaku. Oh, aku tak